Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi kitab li Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala al-ajwibah al-mufidah an as'ilati al-manahijil jadidah. Fi su'al kam ar-rabi'. Qala as-sa'il nasma'u katsiran amma yusamma bil jama'atil islamiyyah fi hadzal 'asri fi mukhtalafi anha'il 'alam. Fama aslu hadhihi at-tasmiyah wa hal yajuzu adh-dhahabu ma'ahum wa musyarakatuhum idza lam yakun ladaihim bid'ah. Kata penanya di sini, kita sering mendengar apa-apa yang disebut sebagai jamaah Islamiyah atau kelompok-kelompok Islam di zaman sekarang ini di berbagai macam penjuru dunia. Dari mana munculnya penamaan-penamaan seperti itu? Dan bolehkah kita bergabung, berafiliasi bersama mereka apabila tidak ada kebid'ahan di dalam kelompok-kelompok tersebut? Baik, ini pertanyaan dari penanya. Maka dijawab oleh Syekh hafizahullah ta'ala, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarana wa bayyana lana kaifa na'mal. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita dan telah mengajarkan kepada kita tentang amalan-amalan apa yang seharusnya kita kerjakan, tentang bagaimana kita seharusnya beramal. Ma taraka syai'an yuqarribu ummatahu ilallahi illa wa bayyanahu wa ma taraka syai'an yub'iduhum minallahi illa wa bayyanahu. Karena kata beliau, Nabi SAW tidak meninggalkan sesuatu apapun yang bisa mendekatkan umatnya kepada Allah kecuali pasti dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menjauhkan umat Nabi SAW, menjauhkan umat Islam dari Allah, kecuali juga pasti sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Di sini ada tambahan footnote. Beliau, Syekh Shalih Fauzan, mengisyaratkan dari perkataan beliau hadis Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan, ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallahi illa amartukum bihi. Kata Nabi SAW, aku tidak meninggalkan sesuatu apapun kepada kalian yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah, kecuali pasti aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Maka kalau kita paham dengan kaidah ini,
apapun yang dianggap oleh manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa menggapai surga Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridho Allah, kecuali pasti Nabi SAW sudah memerintahkannya. Kalau ada perkara-perkara di zaman sekarang yang dianggap bisa mendekatkan diri kepada Allah, namun ternyata Nabi SAW tidak memerintahkannya, berarti masuk apa itu? Bid'ah di dalam agama. Karena mustahil. Mustahil ada peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi Nabi diam, nggak pernah menyuruh umatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Nabi nggak pernah memotivasi umatnya untuk mengerjakannya. Itu mustahil, nggak akan terjadi. Sebaliknya juga demikian, kalau ada sesuatu yang bisa menjauhkan umat dari Allah, bisa mendekatkan umat kepada neraka jahanam, pasti Nabi sudah mewanti-wantinya. Pasti Nabi sudah memperingatkannya. Ini bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Alaihi salatu wassalam. Wa min dzalika hadhil mas'alah. Termasuk diantaranya tentang permasalahan ini. Jangankan tentang bagaimana menyikapi kelompok-kelompok yang ada di dalam kaum muslimin, tentang masalah yang sepele saja seperti qada'ul hajah, tentang masalah buang hajat. Ini permasalahan yang bisa dikatakan sepele, tapi Nabi SAW dan saking komplitnya agama Islam ini, Nabi sudah menjelaskan tentang bagaimana qada'ul hajah, bagaimana tata cara buang air kecil atau buang air besar. Sebagaimana Salman radhiyallahu taala anhu, Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh orang Yahudi, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Wahai Salman, apakah benar nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai urusan buang hajat? Kata Salman, "Ajal." Iya. Allamana nabiyuna kulla syai'in. Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita segala sesuatu. Nahana an nastaqbilal qiblah. Kita dilarang untuk menghadap kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Wa nahana an nastanjiya bil yamin. Dan kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk cebok dengan tangan kanan. Tuh, bayangan. Urusan cebok diajarkan ilmunya oleh Nabi SAW. Padahal ini sepele nggak? Kalau dianggap masalah yang ngapa sih cuman cebok aja kok. Cuman masalah buang hajat saja. Tapi kok diatur sama Nabi, kok dijelaskan ilmunya sama Nabi. Iya, itu saking detailnya agama Islam. Saking sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, setiap ada perkara yang di situ peluang untuk meraih ridho Allah, ada peluang untuk meraih pahala dari Allah, pasti dijelaskan sama Nabi. Pasti diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kalau qada'ul hajah sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, nggak mungkin perkara-perkara yang lebih besar dari sekedar buang air kecil, buang air besar, itu nggak dijelaskan sama Nabi, mustahil. Bagaimana menyikapi penguasa yang zalim? Ini perkara lebih besar atau lebih kecil dari qada'ul hajah? Lebih besar. Maka pasti dijelaskan oleh Nabi SAW. Karena menyangkut suatu negeri, menyangkut kaum muslimin secara banyak, secara umum. Demikian juga perkara tentang ikhtilaful ummah, perkara perpecahan umat Islam. Ini perkara yang besar. Pasti sudah ada ilmunya, sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka nggak perlu memunculkan teori-teori baru, memunculkan thariqah, cara-cara yang baru, karena sudah ada caranya, cara menyikapinya dari Nabi SAW. Dan kita ketika khutbah, ketika muhadharah, ketika pengajian, kita selalu diingatkan dengan ucapan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Apa yang sudah ditunjuk, apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi SAW, yakini itu yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Baik, kembali kepada jawaban beliau.
Termasuk di antaranya yang sudah dijelaskan Nabi adalah permasalahan ini, bagaimana menyikapi terjadinya perpecahan umat Islam menjadi jamaah-jamaah, berkelompok-kelompok. Kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, akan melihat perpecahan yang banyak. Ya, ikhtilaf di sini bukan dalam masalah-masalah ijtihadi. Bukan perselisihan dalam masalah-masalah ya kebanyakan masalah fikih, enggak. Tapi perselisihan di sini dalam perkara-perkara usul, dalam perkara-perkara pokok-pokok agama. Adapun perselisihan dalam masalah cabang agama, maka itu secara asal tidak tercela. Ya, seperti perselisihan madhab misalnya, antara madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, Maliki, dan madhab-madhab yang lain. Perselisihan dalam masalah ini laisa madhmuman, bukan perselisihan yang tercela. Hanya saja yang tercela adalah ketika seseorang bermadhab namun dia ta'assub terhadap madhab tersebut. Ya, dia ta'assub fanatik terhadap madhab tersebut. Ini yang tercela. Adapun hanya sebatas bermadhab, akan tetapi tetap dia mengikuti tuntunan dalil-dalil. Kapan dia dapati pendapat suatu madhab itu bertentangan dengan dalil, maka dia tinggalkan. Maka ini yang diamalkan oleh banyak para ulama. Ya, bermadhab itu tercela atau tidak? Ya ikhwan, seorang mengatakan bahwa saya bermadhab Syafi'i misalnya, tercela atau tidak secara asal? Tidak. Yang tercela apanya? Fanatik terhadap madhab. Sudah tahu kalau ternyata pendapat dalam madhab tersebut bertentangan dengan dalil yang sahih, sangat bertentangan dengan dalil yang sahih, tapi dia tetap bersikukuh dengan pendapat itu, maka ini disebut dengan ta'assub. Ta'assub terhadap madhab ini yang tercela dan diperangi oleh para ulama. Ya. Maka ikhtilafan katsira, perpecahan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah perpecahan di dalam perkara usul, pokok-pokok agama. Perselisihan antara ahlus sunnah dengan Jahmiyah, perselisihan antara ahlus sunnah dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah, dengan Khawarij, dengan Rafidhah, Qadariyah, Jabriyah, perselisihan ahlus sunnah dakwah salafiyah dengan Ikhwanul Muslimin, dengan Hizbut Tahrir, dengan Sufi, dengan Jamaat Tabligh, dan firqah-firqah yang lain. Ini yang dimaksud ikhtilafan katsira, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal beliau muncul berbagai macam firqah-firqah tadi. Baik. Pertanyaan, soal. Ma awwalu firqatin tahazzabat wa kharajat fil Islam? Man yujib? Kulluhum yujib. Tapi ya sudahlah. Ya indana jaizah. Baik. Kelompok pertama yang muncul di dalam tubuh kaum muslimin adalah Khawarij. Dan Khawarij adalah satu-satunya firqah yang namanya disebut secara jelas oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih. Tidak ada firqah, kelompok ahli bid'ah yang namanya disebutkan secara terang benderang oleh Nabi SAW kecuali Khawarij saja. Nabi mengatakan al-khawariju kilabu ahli nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Ya, ini ucapan yang kasar atau lemah lembut? Kasar ya. Ucapan yang berakhlak atau nggak ada akhlaknya ini? Kilab. Apa nggak ngartikannya kilab apa? Kok malu-malu gitu? Ya sebutkan, nggak ada masalah. Ini kita lagi bahas masalah ilmiah kok. Kalbun, apa kalbun? Ya anjing.
Mau diartikan apa lagi? Iya. Tapi anehnya ada orang yang menuduh bahwa ucapan ini adalah ucapan yang tidak berakhlak. Sahih. Dan yang mengucapkan bukan orang awam, tapi yang mengucapkan sekelas ustadz. Jangan bawa-bawa hadis tentang khawarij, anjing-anjing neraka, karena itu ucapan yang tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya, tidak sopan, karena disebutkan kata-kata anjing tadi. Maka kita balik loh, terus mau diterjemahkan apa? Mau diartikan apa? Coba sih datangkan kepada saya terjemahan yang paling sopan, terjemahan yang paling halus. Nggak apa-apa kalau ada kita pakai. Jazakallah khair. Terima kasih kita. Apa coba? Atik basa Surabaya tambah kereng. Ya. Pakai bahasa apa? Madura. Khawarid tek patek. Apa coba? Datangkan kalimat yang paling halus. Ya nggak ada masalah. Wong ini namanya hadis Nabi SAW. Dan ucapan Nabi adalah sebaik-baik ucapan yang akhlaknya Nabi dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kok bisa dikatakan ucapan Nabi ini nggak sopan? Ucapan Nabi ini adalah tidak ada sopan santunnya, tidak ada adabnya, naudzubillah. Baik, kembali ke pembicaraan kita. Khawarij satu-satunya firqah yang disebutkan namanya secara langsung oleh Nabi SAW. Adapun firqah-firqah yang lain itu tidak disebutkan namanya secara langsung oleh Nabi SAW. Ada sebuah hadis yang disebutkan Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Maka disebutkan oleh para ulama ini tidak sahih kalau dinisbatkan kepada Nabi SAW. Yang sahih ucapan Al-Qadariyah majusu hadhil ummah itu dinisbatkan kepada sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas. Ya. Kembali ke tema kita. Barang siapa yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Hada ikhbar minan Nabi SAW, ikhbaran bil ghaib. Ini informasi dari Nabi SAW dengan informasi tentang perkara ghaib. Hal ya'lamun Nabi SAW ilmal ghaib. Pertanyaannya, apakah berarti Nabi SAW tahu tentang ilmu ghaib? Limada akhbaran Nabi SAW bihadal khabar? Kalau Nabi nggak tahu, kenapa Nabi kok mengabarkan tentang perkara ghaib? Apa yang terjadi di masa yang akan datang? Kalau Nabi nggak tahu ilmu ghaib. Naam, wahyun minallah. Mad dalil? Yarfa ya jauh. Naam, fadal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa. Baik. Naam, fadal. Yani udhkur ad-dalil alladhi qala Allah anna an-nabiy sallallahu alaihi anna Allah ya'lamul ghaib. Laisa ahad ya'lamu al-ghaib illallah. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala yukhbir rasulahu, yakni bil istifna. Secara asal Allah yang mengetahui ilmu ghaib. Namun Allah mengabarkan bahwa pengecualian Nabi juga diberitahu tentang ilmu ghaib dari ilmu ghaibnya Allah. Apa dalilnya ini? Mustahil. Qala Allah fi suratil jin. Naam, fadal. Naam, ahsant. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Dialah Allah yang mengetahui perkara ghaib. Dan Allah tidak akan menampakkan ilmu ghaib itu kepada siapapun
Tsumma ata bil istithna. Kemudian Allah datangkan pengecualian. Illa manir mir rasul. Kecuali rasul yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun cuman sebatas yang dikasih tahu sama Allah. Selebihnya yang tidak dikasih tahu sama Allah, maka secara asal Nabi tahu nggak? Tidak tahu. Qala Allah fi surati Al-A'raf, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sya Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Seandainya aku tahu ilmu gaib, tentu aku akan ditimpa kebaikan-kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan-keburukan. Ini menandakan Nabi secara asal tidak tahu ilmu gaib kecuali yang diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang lain adalah realita yang terjadi pada Nabi SAW. Ketika Nabi berangkat ke Taif untuk berdakwah kepada ahlu Taif, apakah Nabi SAW tahu kalau di sana beliau dilempari batu? Tahu nggak? Tidak tahu. Seandainya beliau tahu kalau di sana dilemparin batu, kira-kira masih berangkat nggak? Tidak. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW secara asal tidak tahu perkara gaib. Maka aneh, sebagian orang menyenandungkan syair, qasidah yang mensifati Nabi SAW tahu tentang ilmu gaib. Di antaranya qasidah yang sering dibaca oleh sebagian kaum muslimin, yaitu qasidah Burdah yang ditulis oleh Al-Busiri. Di situ disebutkan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami, inda huduthil hadithil amami. Wahai akramal khalqi, man akramul khalq? Nabi SAW. Tiada tempat bagiku berlindung di kala musibah datang kecuali hanya kepadamu. A'udzubillah. Padahal Allah mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung hanya kepada Allah, tapi ini berlindung kepada Nabi SAW. Ditambah lagi, wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu tentang pena takdir, ilmu tentang lauhul mahfud. Nabi tahu tentang perkara gaib. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Oke, lanjut ke kitab. Kata Syekh, lakin ma huwal ilaju inda huduthi dzalik. Akan tetapi, bagaimana mengatasi atau apa solusinya tatkala terjadi perselisihan itu? Nabi mengabarkan akan terjadi perpecahan. Tapi Nabi dengan kasih sayangnya bukan cuma mengabarkan adanya perpecahan, tapi Nabi juga ngasih solusi. Solusinya apa? Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Dan Nabi SAW memberikan solusi. Ketika terjadi perpecahan, maka solusi umat untuk selamat dari perpecahan tersebut adalah berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat, yaitu diantaranya para khulafa'ur rasyidin. Bukan malah larut dalam perpecahan tersebut. Bukan malah mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Ini hadis palsu. Perpecahan umatku adalah rahmat. Dengan itu mereka mentolerir firqah-firqah yang menyimpang di dalam Islam, ditolerir sama mereka. Karena mereka mengatakan bahwa perpecahan umat Islam ini adalah rahmat dari Allah. Tidak. Perpecahan umat Islam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kaum muslimin diketahui mana di antara mereka yang benar-benar serius berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan mana yang main-main di dalam agamanya, nggak serius dalam beragama ini, sehingga dia terombang-ambing dengan perpecahan yang ada. Itu ujian dari Allah. Kemudian kata Nabi, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat sunnah tersebut.
dan gigit sunnah tersebut dengan an-nawajid. Ya, an-nawajid muakkiratul asnan, gigi geraham. Ya, gigi geraham ini adalah gigi yang paling kuat mencengkram sesuatu. Di sini Nabi kinayah, hanya menggambarkan, bukan berarti terus Anda gigit kitab ya. Ada kitab usulus sunnah. Wah, ini pokok-pokok sunnah terus digigit, dicokot ini. Kata Nabi suruh gigit itu. Bukan, ini kinayah. Ya, karena di zaman tersebut, yaitu sepeninggal Nabi SAW, banyak orang-orang yang berusaha untuk menggoncang Anda, menggoyahkan akidah Anda, menggoyahkan keimanan Anda. Maka hang on, bertahan. Nabi menggambarkan bertahannya adalah dengan menggigit gigi geraham tersebut. Menggigit dengan gigi geraham. Supaya kuat, tidak lepas sunnah ini. Ya. Kemudian Nabi memberikan warning. Tadi solusi, kalau ingin selamat dari perpecahan, solusinya berpegang dengan sunnah. Tapi Nabi juga memberikan warning. Apa itu? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena semua perkara yang baru di dalam agama itu bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Bila istitsna. Semua bid'ah di dalam agama itu sesat tanpa pengecualian. Kata ahli bid'ah, la, tidak semua bid'ah itu sesat. Ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ya, ada namanya bid'ah hasanah kata mereka. Karena kata-kata kullu itu tidak diartikan semuanya, tapi kullu bimakna ba'du. Kullu itu juga terkadang maknanya sebagian. Kata mereka ini, kata ahli bid'ah. Jadi mereka menafsirkan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, ditafsirkan oleh mereka fa inna ba'dha muhdatsatin bid'ah wa ba'dha bid'atin dhalalah. Sebagian perkara baru itu bid'ah, sebagian perkara baru itu sesat. Tidak semuanya, kata mereka. Apa dalilnya? Mereka punya dalil. Jangan dianggap ahli bid'ah mereka mengeluarkan bid'ahnya tanpa dalil. Semua firqah-firqah ahli bid'ah ketika mereka membangun kebid'ahannya pasti mereka punya dalil. Gak mungkin mereka gak punya dalil. Karena para ulama mengatakan laisa sya'nu an tastadil walakinna sya'na ayyakuna istidlaluka sahihah. Perkaranya bukan kalian bisa berdalil qala Allah qala Rasul, bahkan tahu letaknya di mana. Ayat surat Ali Imran, ayat yang kesekian, pojok kiri atas, kanan kiri bawah, ya, agak pertengahan, geser titik. Ini kayak kiper mau tendangan bebas itu. Ini, geser sini sedikit gitu. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, nomor hadis sekian, pojok kiri atas. Bukan perkaranya bisa berdalil, tapi perkaranya adalah ayyakuna istidlaluka sahihan. Benar nggak pendalilanmu itu? Karena kalau cuma sekedar berdalil, semua berdalil dari ahli bid'ah. Nah, contohnya ini, mereka mengatakan bid'ah yang sesat itu sebagian, bukan semuanya. Mad dalil, apa dalil mereka? Perhatikan di sini. Mereka menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya di dalam surah Al-Ahqaf. Allah menceritakan tentang kaum Ad, tentang siksa yang didapatkan oleh kaum Ad. Allah mengatakan, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbilan awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Ketika kaum Ad melihat ada awan, ya, awan yang mendatangi mereka, mereka mengatakan ini adalah awan yang akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, yang akan memberikan kita hujan. Bahkan awan tersebut itu akan memberikan azab yang pedih kepada mereka sejatinya. Apa siksa mereka?
Allah mengatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin dari awan tersebut itu menghancurkan segala sesuatu. Tudammiru kulla, menghancurkan segala sesuatu. Tapi ternyata setelahnya Allah mengatakan fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka setelah itu tidak nampak di negeri mereka kecuali hanya tempat-tempat tinggal mereka. Loh, katanya kulla syai'in, harusnya rumahnya itu hancur enggak? Hancur juga. Tapi ternyata rumahnya enggak hancur. Berarti kulla di situ tidak diartikan semuanya, tapi diartikan sebagian. Al-ayat tsaniyah, pendalilan yang kedua. Ini masih syubhat ya, awas. Itu tadi apa? Syubhat. Jangan gini-gini toh. Jangan gangge saja, itu syubhat. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan kullu tidak diartikan semua, tapi diartikan sebagian. Hal yuthbitu ahlus sunnah sifatan nafs lillah. Pertanyaannya, apakah ahlus sunnah menetapkan sifat an-nafs bagi Allah subhanahu wa ta'ala? An-nafsu. Apakah Allah memiliki nafs? Qala Allah azza wa jal wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, ay nafsallah. Allah memperingatkan kalian akan nafsnya, akan dirinya. Taib, yuthbit sifatan nafs. Ahlus sunnah menetapkan sifat nafs. Jawab, mustahil. Naam. Ahlus sunnah menetapkan Allah memiliki sifat nafs dengan dalil tadi, wa yuhadzirukumullahu nafsa. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam akhir surah Al-Ma'idah. Allah dialog dengan Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihi salam. Allah mengatakan, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi Isa mengatakan, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Aku tidak mengatakan kecuali yang hak. Aku tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku, kata Nabi Isa. Kalaupun aku mengucapkannya, kau pasti tahu ya Allah. Karena kau tahu apa yang ada di dalam nafsku, di dalam diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Maka ditetapkan Allah memiliki nafs. Fahim tuh jemaah? Baik, ini dulu Allah memiliki nafs. Kemudian datang ahli bid'ah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kullu nafs itu pasti merasakan kematian. Semua nafs, kullu nafsin. Maka berarti masuk di dalamnya, kata mereka, apa? Nafsnya Allah. Dirinya Allah masuk di dalam ayat tersebut. Berarti Allah juga merasakan kematian. Maka ahlu sunnah pasti mengatakan tidak. Paham tidak jemaah? Bingung itu. Hah? Maka pasti ahlu sunnah mengatakan tidak. Allah tidak mungkin mati. Maka berarti kata ahli bid'ah, kullu di situ tidak berarti semua. Iya, sebagian mati, sebagian tidak mati. Maraddu alaihi, bagaimana menjawab bantah atau membantah syubhat mereka? Indana jaizah. Tafadhal. La ahad. Nah, dalam bahasa Arab, secara asal kullu itu harus dimaknai semuanya. Bila istifna, tanpa pengecualian. Kullu itu harus dimaknai seluruhnya, tanpa pengecualian. Tapi ketika datang istifna, pengecualian, maka diperkecualikan.
Kayak ayat tadi dalam surat Al-Ahqaf, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Maka berarti secara asal semuanya apa enggak? Semuanya. Tapi ternyata Allah datangkan kalimat istifna, pengecualian. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ada pengecualian di situ, illa masakinuhum. Maka berarti diperkecualikan. Nah, kalau tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Aina al-istithna? Mana pengecualiannya? Apa pengecualian yang menyebabkan Allah nggak masuk dalam ayat ini? Kenapa kok diperkecualikan Allah tidak masuk dalam ayat ini? Padahal ada kata-kata kullu dan Allah punya nafs. Antum paham jawabannya loh ya. Jangan paham syubhat tapi nggak paham jawabannya, awas. Hanya balik-balik bawa syubhat antum. Mal jawab, kenapa kok diperkecualikan Allah tidak masuk dalam ayat tadi? Apa istifnanya? Ayat apa yang menjadikan pengecualian? Mal ayah allati tadullu anna Allah la yamut. Sal, naam. La ilaha illa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Naam. Allah itu punya nama Al-Hayy, yaitu Maha Hidup. Lebih spesifik lagi, apa yang jelas-jelas mengatakan Allah tidak mati? Yarfa yadahu. Nah, tadi benar ayat kursi. Tapi tidak secara spesifik mengatakan bahwa Allah tidak mati. Itu mafhumnya. Kita nyari yang mantuk. Jelas-jelas mengatakan Allah tidak mati. Fadhal jamaah, sal. Mustahil. Wa yabqa wajhu rabbika ainal maut. Ana nggak yakin antum nggak bisa. Cuman malu mungkin. Tawadhu. Nah, ahsant wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hadzal istitsna. Ini pengecualiannya, bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Wal Qur'an yufassiru ba'dahu ba'dha. Al-Qur'an menafsirkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut, Allah tidak masuk di dalam ayat ini karena Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah tidak mati. Ini pengecualiannya. Fahim tuh jamaah? Jawaban syubhatnya ini paham enggak? Yang belakang. Kalau nggak paham nggak apa-apa, Anda jelaskan lagi. Jangan nanti pulang bawa syubhat. Paham syubhat, nggak paham jawabannya. Dan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Tidak ada namanya bid'ah hasanah. Kembali ke pembahasan kita. Fahadhil jama'at man kana minha ala hadyi Rasul sallallahu alaihi wasallam was sahabati wa khususan al khulafa'ir rasyidin wal qurunil mufaddalah. Fa ayyu jama'atin ala hadzal manhaj fanahnu ma'a hadhil jama'ah nantasibu ilaiha wa na'malu ma'aha. Kata Syekh Shalih Fauzan, kelompok-kelompok ini, ya firqah-firqah atau kelompok-kelompok tersebut, perkumpulan-perkumpulan itu, siapapun di antara mereka yang berada di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, terutama para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan mereka di atas al-qurun al-mufaddalah, yaitu generasi yang unggul, yaitu generasi salaf. Sepanjang mereka berada di atas manhaj ini, fanahnu ma'a hadhil jamaah, maka kita sejatinya bersama mereka.
Karena kita sama-sama meniti jalannya Rasul dan para sahabatnya. Kalau mereka juga menjalankan hal tersebut, maka sejatinya kita satu jalan dengan mereka. Meskipun tubuh kita berpisah. Meskipun kita ada di Sidoarjo, sedangkan jamaah-jamaah yang tadi dikatakan berada di atas manhaj Nabi dan para sahabatnya itu adanya di Surabaya misalnya, atau adanya di luar kota, di luar negeri. Meskipun fisik kita berpisah, namun kita sejalan dengan mereka. Ya, kita sejalan. Nantasibu ilaiha, dan kita juga menisbatkan diri kepada mereka sebagaimana mereka menisbatkan diri kepada jalannya Nabi ini. Dan kita beramal bersama mereka. Ya, artinya kita boleh menisbatkan diri kepada mereka atau kita bekerja sama dengan mereka. Ya. Di sini ada footnote. Poin yang ke-11, hasyiah dari Syekh Jamal Ibn Furaihan Al-Harithi. Kata beliau, yuhsinu an nusammiya kulla man khalafa al-kitab wa sunnah wa manhaj as-salafis salih bil firaq. Kata beliau, lebih baik kita menamai semua yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi manhaj salaf, itu cocoknya bukan dinamai jamaah, tapi cocoknya dinamai firqah. Ya, apa bedanya jamaah sama firqah? Jamaah artinya yang bersatu, sedangkan firqah artinya yang berpecah belah. Ya, maka ahlul bid'ah itu nggak bisa dinamai mereka ini jamaah. Meskipun fisik mereka itu berjamaah, artinya jamaah secara bahasa apa? Ijtima'. Meskipun fisik mereka ini bersatu, satu payung organisasi, ya, sama-sama pakai baju putih-putih, ya, sama-sama kumpul di Monas. Duh, kok disebut sana itu? Meskipun fisik mereka ini bersatu, ya, akan tetapi mereka ketika tidak berada atau menyelisihi manhaj salaf, sejatinya mereka tidak disebut berjamaah. Tapi cocoknya mereka disebut firqah. Kelompok yang menyempal, yang berpecah belah. Ya. Makanya kalau digandengkan ahlus sunnah itu gandengannya wal jamaah. Kalau ahlul bid'ah wal furqah. Gak ada ahlul bid'ah wal jamaah, gak ada. Karena kebid'ahan itu pasti memecah belah. Ya, ahlul bid'ah wal furqah. Wa huwa al-ismu syar'i laha. Ya, firqah, ahlul bid'ah disebut firqah, itu nama yang syar'i. Sesuai dengan dalil. Kama sammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil firaqil ati. Sebagaimana Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka sebagai firqah. Ya, hadits Nabi, sataftariku hadhil umma ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Al-jamaah. Dikhususkan yang jamaah cuman yang satu itu. Sedangkan yang 72 disebut firqah, bukan jamaah. Wa ammal jama'at falaisat illa jama'atul muslimin allati asyara ilaiha fil hadits. Adapun kalau jamaah, yang disebut jamaah, maka tidak ada jamaah di dalam tubuh kaum muslimin kecuali satu saja, yaitu yang disebut oleh Nabi SAW tadi, ma ana alaihi wa ashabi. Baik, lanjut ke ucapan Syekh Shalih Fauzan di halaman 25. Nggak tahu itu cetakan antum sama nggak sama? Baik, kata beliau, wa ma khalafa hadiyar Rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innana natajannabuhu wa in kana yatasamma jama'atan islamiyah. Adapun yang menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi manhaj salaf, maka kita menjauhkan diri darinya. Kita berlepas diri dari kelompok-kelompok tersebut. Meskipun namanya, brandnya, ya, meskipun mereknya itu adalah jamaah Islamiyah.
Jangan tertipu dengan brand, merek. Tapi lihat apanya? Hakikatnya. Karena merek brand itu pasti baik-baik. Brand-brand yang menipu. Riba dibilang apa? Bunga. Khomer dibilang asyurbu ar-ruhi, minuman ruh. Iya, di Arab itu khomer itu dibilang minuman ruh. Kalau air putih, terus Coca-Cola, jus, itu minuman jasmani. Ya, tapi kalau khomer itu minumannya apa? Ruh katanya. Ruh kita butuh minuman juga itu. Yaitu khomer itu. Ya, dinamakan dengan nama-nama yang indah. Dukun dibilang orang pinter. Ya, ya benar sebenarnya. Pinter apa? Pinter nipu orang, pinter bujui. Ya. Baik, maka kata beliau, al-ibratu laisat bil asma, al-ibratu bil haqaiq. Ya, ibrah itu bukan dari nama-namanya. Jangan ngelihat nama-namanya, tapi ngelihat hakikatnya. Kelompok namanya, kalau kelompok-kelompok ahlul bid'ah itu namanya keren-keren. Ya, seperti misalnya jamaah Islam jamaah, atau Ansarut Tauhid, atau apa lagi? Nama-nama kelompok-kelompok khawarij yang baiat biasanya itu loh. Ikhwanul Muslimin, itu namanya bagus loh jamaah. Ya, persaudaraan kaum muslimin. Wal takun minkum ummatun, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wa kunu ibadallahi ikhwana. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Namanya nama yang bagus, brand yang bagus. Tapi jangan tertipu dengan nama-nama ini. Lihat hakikatnya. Ya. Amal asma faqad takunu dokhmatan walakinnaha jawfa laisa fiha syai'un aw batilatun aidan. Adapun nama-nama itu terkadang namanya itu heboh, namanya itu nama-nama yang menggelegar gitu. Tapi ternyata isinya kosong. Ya, tong kosong nyaring bunyinya. Atau bahkan isinya adalah kebatilan. Ini bukan cuma berlaku buat kelompok, tapi berlaku juga buat individu-individunya. Jangan tertipu dengan gelar-gelar atau nama-nama. Oh, ini ustadz, ini gelarnya profesor, gelarnya dokter. Kalau ditulis itu, namanya panjang. Ya, Prof, DR, terus LC, MA, PhD. Apa PhD? Pizza Hut Delivery. Ya. Namanya panjang, gelarnya sak jentre ini mentereng. Ya, ketika disebutkan ini dia lulusan ini, lulusan ini, lulusan ini, seakan-akan semua ma'had pernah dimasuki sama dia. Ya. Jangan ngelihat dari nama-namanya, dari gelar-gelarnya tersebut. Lihat hakikatnya dia. Lihat ucapannya dia, lihat bagaimana muamalahnya. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, laisa kullu man intasaba ila salafiyah yakunu minhum. Tidak semua orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf maka dia dianggap bagian dari manhaj salaf. Tidak. Ya, enggak semua yang ngaku salafi itu pasti dia salafi. Hatta yatawafaqal khabar ma'al mukhbar wa hatta yattafiqal qawlu ma'al amal. Sampai dilihat sesuai enggak antara ucapannya dengan perbuatannya. Kalau ngaku-ngakunya, klaimnya dia bahwa dia di atas manhaj salaf, kemudian ternyata kelakuannya gemar mencaci maki pemimpin, gemar memprovokasi kaum muslimin untuk membenci kepada pemimpin, mesra dengan ahli bidah, merekomendasikan dai-dai sesat yang menyimpang, maka ini enggak sesuai antara klaim dengan kenyataannya. Ya, jangan tertipu dengan nama-namanya itu tadi. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 firqah. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Sedangkan Nasara terpecah menjadi 72 firqah. Ya, Yahudi terpecah menjadi 71, itu sama seperti Islam, 70 finnar,
satu yang selamat. Nasara juga demikian, 71 sesat, cuman satu yang selamat. Tapi itu dulu ketika sebelum diutusnya Nabi SAW. Ya, karena memang hanya ada satu ajaran Nabi Musa yang masih asli, satu kelompok yang masih berpegang dengan ajaran Nabi Musa yang asli. Dulu di zaman tersebut. Dan juga ada satu firqah di ajarannya Nabi Isa, ada satu firqah yang masih berpegang dengan ajarannya Nabi Isa yang asli. Ya, lainnya itu menyimpang. Baik, siapa seorang yang masih berpegang dengan ajarannya Nabi Isa yang pernah bertemu dengan Nabi SAW? Yarfa' yadahu. Naam. Waraqah ibn Naufal. Ahsan. Waraqah bin Naufal termasuk Nasrani. Yaktub Alkitab, yakni At-Taurah wal Injil bil Ibriyah. Waraqah bin Naufal itu pintar menulis kitab Taurat dan Injil dengan bahasa Ibrani. Dia adalah seorang penganut ajaran Nabi Isa yang masih asli. Itu Nabi SAW belum diutus ketika itu. Dan beliau sudah udah usia lanjut. Kemudian setelah Nabi datang ke rumahnya, nggak lama kemudian wafat. Ya, dan disepakati bahwa dia adalah termasuk ahlul kitab yang masih berada di atas ajaran yang murni. Adapun sekarang, kalaupun tetap ada orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Musa yang asli dan orang berpegang dengan ajaran Nabi Isa yang asli, benar atau salah? Salah. Ya, karena sudah terhapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau, wasataftariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah, semuanya di neraka kecuali satu. Ithnatani wa sab'una finnar hal humul muslimun am kuffar? Muslim. Hum muslimun. Mereka semua adalah kaum muslimin. Lakin indahum dolal wal bidah. Namun mereka punya penyimpangan-penyimpangan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Thumma kulluhum finnar. Hal hum dakhalu an-nar khalidina fiha? Ketika mereka masuk neraka, apakah mereka kekal di neraka selama-lamanya? Enggak. Ya, hasba dalalihim wa bid'ahim. Tergantung sejauh mana penyimpangan mereka dan sejauh mana kebid'ahan mereka. Kalau Allah ampuni, maka tidak disiksa di neraka. Tapi kalau Allah tidak mengampuni, mereka disiksa di neraka, namun mereka tidak kekal. Yang kekal cuma siapa? Al-kuffar wal musyrikun. Orang-orang kafir dan musyrikin, semuanya kekal di neraka selama-lamanya. Qulna, kemudian kita bertanya kepada Nabi, kata para sahabat, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Qal, Nabi mengatakan, makana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu mereka yang berada di atas aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Yaitu mereka yang berada di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya. Taib, at-tariqu wadih. Maka jalan kebenaran sangat jelas. Al-jamaah allati fiha hadhil alamah nakunu ma'aha. Maka jamaah apapun, kelompok apapun yang seperti tadi, seperti Nabi dan para sahabatnya, akidahnya seperti Nabi dan para sahabatnya, manhajnya seperti Nabi dan para sahabatnya, maka kita bersama mereka. Kita bersama jamaah tersebut. Man kana ala mithli ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh fahumul jama'atul islamiyatul haqqah. Maka siapapun, jamaah apapun yang berada seperti jalan di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya, maka dialah jamaah Islam yang sejati, yang sebenarnya. Ya. Amma man khalafa hadzal manhaj.
Nah, adapun yang menyelisihi manhaj ini, pemahaman metode Nabi dan para sahabatnya, wasara ala manhajin akhar, dan dia berjalan di atas manhaj pemahaman yang lain, yakni selain manhajnya Nabi dan para sahabat, fa innahu laisa minna wa lasna minhu, maka kita bukan termasuk bagian dari mereka, sebagaimana mereka bukan termasuk bagian dari kita. Harus barok, berlepas diri, jangan ikut nimbrung. Kalau tahu memang jalannya mereka berbeda dengan jalannya para salaf, maka keluar. Jangan tetap nimbrung di situ. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah didatangi oleh dua orang tabi'in dari Irak. Siapa namanya dua orang tabi'in ini? Yang bertanya tentang masalah Al-Qadar, tentang kelompok Qadariyah yang lagi viral di Irak ketika itu. Siapa nama dua orang tabi'in ini? Baik. Namanya yang pertama adalah Yahya bin Ya'mar atau bin Ya'mur, dan yang kedua Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Dua orang tabi'in ini, mereka di negeri mereka itu sedang viral, sedang ngetren akidah Qadariyah yang dibawa oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, yang mengatakan bahwa al-amru unuf. Segala peristiwa yang terjadi, itu terjadi begitu saja. Bukan Allah yang mentakdirkannya. Ya, semua peristiwa yang terjadi, ya mengalir begitu saja. Bukan Allah yang mentakdirkannya, bukan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua orang ini pergi ke Mekah, selain untuk melaksanakan ibadah haji ketika itu, tapi mereka juga ingin bertemu dengan salah seorang sahabat yang masih hidup di zaman tersebut. Maka bertemulah mereka berdua ini dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika ditanyakan tentang perkara tersebut, maka Abdullah bin Umar mengatakan kepada mereka, fa idza laqitahum fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Ini sikap ahlus sunnah kepada ahlil bidah, kepada kelompok-kelompok ahlil bidah. Kata Abdullah bin Umar, kalau kalian bertemu lagi dengan mereka ini, yaitu ahlil bid'ah dari kelompok Qadariyah, maka kabarkan kepada mereka bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka juga berlepas diri dari saya. Harus barok, berlepas diri, nggak boleh ikut-ikutan. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna li ahadihim zahaban mithla Uhudin fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan emas ini di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman dengan apa jemaah? Dengan takdir. Sampai mereka mengimani takdir. Ya, ini sikap seorang ahlu sunnah kepada kelompok-kelompok yang menyimpang atau yang sesat. Wala nantasibu ilaihi wala yuntasabu ilaina. Dan kelompok-kelompok sesat tadi, kita tidak menisbatkan diri kepada mereka, dan sebagaimana mereka juga tidak berhak menisbatkan diri kepada kita. Wala yusamma jamaah, dan tidak pula mereka dikatakan sebagai jamaah. Jamaah artinya yang bersatu, tidak. Wa innama yusamma firqatan minal firqi ad-dhalah. Tapi yang pantas mereka itu disebut dengan firqah, yaitu kelompok yang berpecah belah dari kelompok-kelompok yang sesat atau menyimpang. Li'annal jamaah la takunu illa 'alal haq. Karena namanya jamaah itu tidak lain tidak bukan kalau mereka di atas kebenaran, baru itu disebut jamaah. Fahuwa alladhi yajtami'u alaihi nas. Jamaah inilah yang manusia berkumpul di atasnya. Meskipun namanya jamaah juga, kayak jama'atut tabligh, jamaah tabligh, namanya ada jamaahnya itu. Tapi apakah jamaah ini jamaah yang syar'iyah? Tidak.
Dari mana kita tahu? Dari manhaj mereka, dari akidah mereka, ternyata menyelisihi Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Maka meskipun namanya jamaah, sejatinya mereka itu firqah. Firqah tabligh. Nah, itu baru benar itu. Bukan jamaah at-tabligh. Wa ammal batil fa innahu yufarriq wa la yujma'. Namanya jamaah itu menyatukan kaum muslimin. Adapun kebatilan, kebid'ahan itu memecah belah, tidak menyatukan kaum muslimin. Ya, ini yang harus dipahami. Kebid'ahan itu memecah belah, sedangkan sunnah itu menyatukan. Maka kalau kita memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah, berarti ini menyatukan atau memecah belah? Jamaah, saya ulangi. Kalau kita memperingatkan umat Islam dari bahaya bid'ah, maka kita sejatinya sedang menyatukan kaum muslimin atau memecah belah mereka? Menyatukan. Tapi kita dituduh memecah belah. Ya, jangan ngomongin bid'ah. Jangan ngomongin kebid'ahan-kebid'ahan. Kau ini sukanya mecah belah umat. Tuh, kebalik. Justru bid'ah itu yang memecah belah umat. Sedangkan sunnah itu menyatukan. Qala ta'ala wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Atau ayat potongan ayat sebelumnya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Apabila mereka beriman sebagaimana imannya kalian. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Sahabat. Jadi dipersyaratkan bukan cuman iman saja. Nggak cukup cuman sekedar beriman, tapi harus imannya seperti imannya siapa? Sahabat. Maka seandainya iman mereka seperti imannya para sahabat, faqad ihtadaw. Mereka berada di atas jalan petunjuk. Wa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling dari imannya sahabat, dari manhajnya sahabat, fa innamahum fi syiqaq. Mereka berada di kebinasaan. Mereka sedang binasa, sedang merugi, hancur dan seterusnya. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, intahal waqt. Khalas? Baqiya kam soal jawab. Baik, hal indakum soal? Naam, tafadhal. لا ما سمعت جيدا مكبر. نعم توجد هذه القصة في أوائل صحيح مسلم قبل ذكر حديث جبريل. يعني جاء حميد ابن عبد الرحمن الحميري ويحيى ابن يعمر رحمهم الله تعالى إلى مكة حجا أو عمرة ولقي عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. Dua orang ini, yaitu Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dan juga Yahya bin Ya'mur, mereka itu mendapati fenomena di negerinya, yaitu di Basrah, di Irak. Ada orang-orang yang meyakini bahwa peristiwa yang terjadi itu terjadi begitu saja, bukan Allah yang mentakdirkannya, atau yang dikenal dengan al-amru unuf. Terjadi secara begitu saja, bukan Allah yang mentakdirkannya. Itu dipopulerkan oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya, namanya Ma'bad al-Juhani. Awalu man takallama fil qadar. Orang yang ya muassis al-qadariyah, kalau dikatakan dia yang menyebarkan paham sesat qadariyah. Nah, dua orang tabi'in ini, mereka ingin bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang bagaimana seharusnya sikap kita, sikap Ahlus Sunnah terhadap orang-orang yang menyimpang dalam masalah takdir ini. Apakah kita toleransi? Oh, nggak apa-apa, ini kan masalah khilafiyah, harus lapang dada.
Iya, kan orang-orang sekarang kan gitu kan. Ya, jangan keras kalau masalah khilafiyah. Saling menghormati. Apalagi jargonnya Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fi mattafaqna fihi wa na'dzuru wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Mari kita saling tolong menolong pada perkara-perkara yang kita sepakati, dan kita saling toleransi, saling memberi uzur pada perkara-perkara yang kita perselisihkan. Terus gimana? Maka mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar. Kemudian bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang fenomena yang terjadi. Maka Abdullah bin Umar mengajarkan kepada mereka sikap yang sebenarnya menghadapi ahli bidah, menghadapi kebid'ahan. Harus barok, berlepas diri. Jangan ikut-ikutan, jangan malah disupport. Dai-dainya jangan malah dikasih panggung. Jangan malah di-share ucapan-ucapannya. Kita lihat sebagian ikhwan yang katanya sudah ngaji sunnah masih sering nge-share tokoh-tokoh ahli bidah. Kan ini ucapannya baik, Ustadz. Ucapannya tidak menyelisih. Iya, tapi orangnya ini punya penyimpangan. Ketika kau tampilkan, kau share ucapan-ucapannya dia, sama saja kau mempromosikan kesesatannya juga. Maka Abdullah bin Umar menanamkan bahwasanya aku berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka juga berlepas diri dari aku. Hadza wallahu a'lam. Wadih? Idza aradta al-mazid yujad fi Sahih Muslim, fi awail Sahih Muslim. Baik, hal min soal? Wadah ya ikhwan? Fahimtum? Khalas. Baik, hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qali hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.